Cintailah bunga, maka hidupmu akan indah dan berbunga-bunga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dan untuk episode kali ini saya akan mengisi pot ini dengan tanaman atau tumbuhan bunga, dan ini saya pilih yaitu lidah matua. Jadi akan saya isi dengan tanah. Nah, tanah yang saya gunakan ini adalah tanah solid. Nah, tumbuhan lidah matua ini nanti akan saya tempatkan di pojok ruang tamu di rumah, tujuannya supaya dapat membantu penyegaran atau keasrian udara, sirkulasi udara di rumah. Nah, bagaimana prosesnya? Tetap ikuti. Mari bertanam bunga. Cintailah bunga, maka hidupmu akan indah dan berbunga-bunga. Ayo. Ini akan saya simpan di ruang tamu. Jadi saya masukkan ke dalam pot ini, ya. Jadi akan saya simpan di ruang tamu. Oke, sip. Bunga ini banyak manfaatnya, ya. Selain juga untuk membersihkan udara, jika kita simpan di ruang tamu, bunga ini berfungsi sebagai penyaring penyaring udara. Jadi debu-debu kotoran itu akan disaring oleh bunga. Ya, kalau seandainya ini kita simpan di dalam rumah, khususnya di ruang tamu. Nah, kenapa saya memilih tanaman ini, lidah matua ini? Karena tanaman lidah matua ini memiliki khasiat yaitu untuk menyerap racun. Jadi menyerap racun dan menyaring udara-udara yang tidak sehat. Jadi segala racun-racun yang disebabkan oleh kotornya udara atau pencemaran udara ini mampu diserap oleh tumbuhan lidah matua ini. Nah, makanya ini tumbuhan lidah matua ini akan saya tempatkan di dalam rumah. Jadi akan saya tempatkan di ruang tamu. Jadi akan saya letakkan di sudut, ya. Satunya di sudut sebelah kanan, satunya lagi itu di sudut sebelah kiri. Adapun tanah yang saya pakai ini itu menggunakan tanah solid, ya. Jadi mesti diketahui bahwa penggunaan tanah solid ini memang termasuk tanah yang cepat panas, sehingga tumbuhan ini atau tanaman ini nanti harus sering disiram. Dan mesti diingat, kalau jika kita meletakkan tumbuhan atau tanaman di dalam rumah pada malam harinya, ini tanaman ini mesti kita simpan di luar supaya ada sirkulasi udara. Karena kalau malam itu tumbuhan itu menghirup oksigen, sedangkan kalau siang dia mengeluarkan oksigen, kalau malam itu dia menghirup oksigen. Jadi malam-malam itu mesti ditempatkan di luar supaya dia menghirup udara di luar dan tidak rebutan dengan manusia yang juga menghirup oksigen. Ini satu lagi. Jadi ada dua yang akan saya tempatkan. Yang satunya itu di sudut kanan, yang satunya di sudut kiri.
pilih tumbuhan lidah mertua yang masih muda supaya menambah keasrian ruangan. Ini sebelumnya ini saya bersihkan dulu, saya cuci, saya bersihkan. Dan ini potnya pun memang dipilih pot yang artistik ya, bagus. Semakin banyak volume tanahnya, maka akar-akar tanaman ini punya keleluasaan ataupun ruang yang luas juga dalam berkembang. Jadi akar-akar tanaman ini juga perlu ruang supaya bisa berkembang di dalam tanah. Oke, ini sudah jadi dua ini nanti akan saya tempatkan di sudut ruang tamu, yang satu di sudut sebelah kanan, yang satunya di sudut sebelah kiri. Oke, tanaman ini sangat baik sekali untuk keasrian alam ya. Jadi kalau seandainya ini kita tempatkan di dalam rumah, ini sangat baik sekali dalam membantu sirkulasi udara dan keasrian atau kesegaran ruangan, hawa yang ada dalam ruangan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa mengapa saya pilih tanaman lidah mertua ini yang nanti akan saya tempatkan di dalam rumah, khususnya yaitu akan saya tempatkan di pojok ruang tamu, karena tumbuhan atau tanaman lidah mertua ini berkhasiat menyerap racun-racun yang ada di udara. Jadi segala racun, baik itu polusi, pencemaran yang terkandung dalam udara itu mampu diserap oleh tumbuhan lidah mertua ini. Makanya tanaman jenis tanaman ini saya pilih untuk saya tempatkan di dalam rumah, di ruangan, khususnya di ruang tamu, dan akan saya tempatkan di pojok kanan dan kiri, karena sangat membantu sekali dalam menyaring sirkulasi udara yang ada di rumah. Dan mesti juga diingat bahwa penempatan tanaman atau tumbuhan di dalam rumah ini dari pagi sampai sore, pada malam harinya sebelum maghrib itu hendaknya tanaman atau tumbuhan yang ada dalam rumah ini ditempatkan di luar rumah, karena pada malam hari tumbuhan itu menyerap oksigen. Jadi beda dengan kalau siang dia mengeluarkan oksigen, tapi kalau seandainya malam hari itu dia menyerap oksigen. Jadi kalau seandainya tempatkan dalam rumah itu dia akan istilahnya berebutan menyerap oksigen dengan manusia yang ada di rumah. Makanya tumbuhan atau tanaman ini malam hari mesti ditempatkan di luar, sekalian juga disiram ya, jadi disiram dan ditempatkan di luar. Oke, jadi demikian. Demikianlah episode kali ini, yaitu mengisi pot dengan tanaman untuk ditempatkan di dalam rumah. Dan semoga liputan tadi bermanfaat, dan sampai berjumpa pada episode yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.